Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Senang rasanya pada malam hari ini di jam malam permintaan doa kita boleh berjumpa kembali di dalam acara yang indah ini. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pimpin perjalanan hidup saudara dan saya sepanjang separuh waktu minggu ini kita bekerja. Terima kasih sekali lagi kepada Tuhan Allah yang begitu baik, yang sudah biarkan saudara dan saya sampai saat ini. Dan pada kesempatan kali ini tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tua-tua jemaat dan majelis Gereja Masehi Pelari ke-7 Jemaat Blora dan Cepu, yang dimana pada hari Sabat kemarin 6 Februari 2021 kita telah menyaksikan bersama-sama pelayanan serah terima jabatan Pendeta Arthur kepada kami, dan semuanya boleh berjalan dengan lancar tak kurang apa. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Arthur dan keluarga yang sudah melayani jemaat ini kurang lebih 5 tahun, dan semuanya menjadi hormat kepujian kepada nama Tuhan. Tiba saatnya saudara, pada kesempatan ini saya Pendeta Edwin Sardiana ingin kembali mengajak jemaat Blora dan jemaat Cepu untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saat ini saya sebagai gembala berinisiatif untuk setiap hari Rabu malam kita akan belajar tentang pelajaran Roh Nubuat, yakni kita ambil dari Alfa Omega jilid 5 dan 6. Jilid 5 dan 6 yang mempelajari tentang kerinduan segala zaman. Kerinduan segala zaman. Tentunya ini setiap Rabu akan kita tayangkan baik melalui YouTube maupun Facebook. Bila mana selama ini atau sementara ini nanti kita akan memakai YouTube dan Facebook Edwin Sardiana. Namun saya percaya suatu saat Tuhan akan memberkati kedua gereja ini agar kita memiliki alat-alat piranti multimedia yang lebih canggih, yang lebih mumpuni untuk mentayang siarkan setiap jam-jam ibadah dan bahkan memasukkan Injil melalui pelayanan multimedia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sertai kami sampai saat ini. Tiba saatnya di awal tahun 2021 ini kami ingin kembali mempelajari firman Tuhan. Pelajaran Roh Nubuat dari buku Alfa Omega jilid 5 dan 6. Dan malam hari ini adalah malam perdana. Kami akan mempelajari kerinduan segala zaman bab yang pertama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, berkati jemaat yang mengikuti, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ataupun di mana saja berada ketika melihat tayangan ini. Sekali lagi Roh Kudus-Mu menolong kami semua, berkati alat-alat multimedia yang kami pakai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, jemaat Blora dan jemaat Cepu pada saat ini pelajaran pertama berjudul Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Ayatnya terdapat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui pelajaran Roh Nubuat Alfa Omega ini, khususnya buku Kerinduan Segala Zaman bab 1 ini membahas bagaimana Tuhan Allah sangat memperhatikan umat manusia. Maka tidak heran Tuhan menyertai kita. Melalui apa? Kita melihat di dalam kehidupan dan pelajaran Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus di dalam keberadaannya sebagai bagian dari oknum kealahan mengosongkan dirinya untuk mau tinggalkan tahta kemuliaan surga, untuk boleh menjadi seorang hamba, menjadi bagian kita manusia yang berdosa, untuk
untuk boleh mengajarkan ajaran Tuhan, ajaran-ajaran surga menjadi milik kita. Dan tentunya oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada malaikat. Dan di sini kita melihat namanya disebut Immanuel. Mengapa disebut Immanuel? Melalui pelajaran yang pertama ini kita melihat pernyataan cinta kasih Tuhan kepada alam semesta adalah melalui hasil ciptaannya. Ciptaannya begitu indah, sempurna, dan mulia. Hanya oleh karena degradasi dosa, ciptaan alam semesta dan segala isinya, khususnya dunia ini, jatuh dalam dosa. Dan dunia ini menjadi satu titik pusat perhatian dari Tuhan Allah. Sebegitunya memperhatikan Tuhan kepada dunia dan segala isinya, cinta kasihnya mengalir untuk menyelamatkan. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus hadir untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa, manusia yang jatuh dalam dosa, supaya boleh menerima keselamatan hidup kekal. Dan dalam kehidupan Yesus Kristus menunjukkan bagaimana sikap Dia terhadap dosa. Tuhan mencintai umat manusia, tapi Tuhan membenci dosa. Dan tentunya melalui pelajaran ini jika kita bisa mengerti lebih baik, lebih jelas, bagaimana bumi yang gelap ini disalah mengerti ya, oleh setiap umat manusia yang bila mana tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa melalui kuasa setan juga memberikan satu bujukan dan arahan bagaimana hukum dan ajaran Tuhan itu tidak bisa dituruti dan berat masalah. Namun sekali lagi Yesus hadir tengah-tengah kehidupan kita untuk menyertai kita. Lalu apa yang dimaksud Allah menyertai kita? Melalui pelajaran malam hari ini saudara, ada beberapa poin yang kita akan ambil. Yang pertama, pada dasarnya Allah menyertai kita oleh karena Allah Maha Penyayang. Kita bersuka cita memiliki Allah yang menyayangi kita. Lalu kemudian Allah yang Maha Pengasih. Saudara, kepada Tuhanlah kita harus datang untuk memohon belas kasihan, karena Tuhan Allah Maha Pengasih. Lalu kemudian Allah adalah yang menyertai, menjadikan kita semakin tahu bahwa Tuhan Allah itu panjang sabar, yang aturannya kita ini manusia berdosa dan menerima kematian kekal, tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan, untuk memperoleh kehidupan kekal. Tuhan Yesus panjang sabar. Lalu kemudian Tuhan Allah memberi nama kepada Yesus Allah menyertai kita oleh karena Tuhan melimpahkan kasih setia-Nya. Inilah cinta kasih Tuhan. Bukan hanya diberikan 1, 2, 3 kali cinta kasih, tetapi Tuhan melimpahkan kasih setia-Nya kepada kita. Lalu kemudian arti Allah menyertai kita adalah di sini dituliskan kasih penebusan. Yang aturannya kita ditawan oleh dosa dan dibelenggu oleh dosa, tapi Tuhan Yesus bebaskan. Tuhan memberikan kasih penebusan. Lalu Allah menyertai kita artinya Allah memberikan pengorbanan dirinya. Maka di Yohanes 3:16, karena begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup dan kekal. Inilah arti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus menjadi korban untuk keselamatan. Lalu kemudian alam semesta menyertai perbuatan yang hebat oleh Tuhan. Alam menyertai kita artinya alam semesta itu menyaksikan bagaimana Tuhan Allah itu hebat di dalam memelihara alam semesta ini. Lalu kemudian Allah menyertai kita memiliki arti malaikat-malaikat melindungi kita. Jadi kita tidak dibiarkan sendiri. Setiap langkah kehidupan kita dikawal oleh malaikat. Bahkan kehidupan, perbuatan, tingkah laku kita ada malaikat yang memperhatikan dan mencatat. Lalu kemudian Allah menyertai kita artinya kasih Bapa di sini adalah untuk Yesus dan untuk kita. Jadi Tuhan Allah Bapa mengasihi Yesus dan mengasihi kita. Lalu kemudian di sini membuat persiapan penebusan sebelum dunia diciptakan. Inilah arti Allah menyertai kita. Bahwa ketika dunia dan segala isinya diciptakan,
Tuhan tahu bahwa manusia nanti akan jatuh dalam dosa. Dan Tuhan tahu membuat satu pencegahannya. Tuhan tahu membuat satu penawaran, ya, obat penawar ataupun menetralisir akan kuasa dosa itu. Dan Tuhan melangkah melalui anak yang tunggal Yesus Kristus. Lalu kemudian Tuhan mendirikan bait suci untuk lambang bagaimana pelayanan Yesus yang terus menerus. Dan di sini kita melihat bait suci juga melambangkan kehadirannya. Jadi inilah saudara, pada malam hari ini kita sangat bersyukur bagaimana 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hadir dan lahir di atas dunia ini, malaikat sudah memberikan sebuah nama yang indah kepada anak Yusuf dan Maria. Sekali lagi di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat Blora dan Jemaat Cepu serta cabang-cabangnya, dan saudara pemirsa dimanapun saudara berada, inilah sukacita kita. Bagaimana kerinduan segala zaman mengacu kepada sosok Tuhan Yesus Kristus, yang dimana dia melangkahkan kakinya demi keselamatan saudara dan saya. Allah datang menyertai kita demi keselamatan dan kehidupan kekal yang saudara dan saya bisa peroleh melalui kasih Tuhan. Biarlah mulai malam hari ini kita merasa dikuatkan. Situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, tentunya kita butuh penyertaan Tuhan, butuh kasih sayang Tuhan, butuh keselamatan Tuhan, butuh berkat Tuhan, dan butuh pemeliharaan Tuhan. Biarlah melalui renungan pada malam permintaan doa ini, saudara dan saya semakin dikuatkan bahwa perjalanan kehidupan saudara dan saya di atas dunia ini tidak sendirian, karena Tuhan Allah telah menyertai kita. Pada kesempatan ini saya ingin menutup dalam doa untuk kita semua. Mari kita sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam mendengarkan pelajaran firman Tuhan, Gema Alfa Omega, melalui pelajaran kerinduan segala zaman bab 1 yang menceritakan tentang Allah menyertai kita. Immanuel, Yesus Kristus telah lahir di atas dunia 2000 tahun yang lalu, hadir tengah-tengah kami untuk boleh membawa ajaran-ajaran Tuhan, ajaran-ajaran surga untuk diikuti, bahkan memberikan satu jaminan janji untuk pemeliharaan kehidupan kami selama berada di atas dunia yang penuh dosa. Bagaimana Tuhan Allah itu menyelamatkan dan menyertai kami melalui kasih sayang yang besar, yakni telah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita. Biarlah mulai saat ini Tuhan, di situasi yang cukup pelik oleh karena pandemi COVID-19 yang berdampak dalam segala dimensi kehidupan kami rindu Tuhan Allah menyertai kami. Tuhan menjaga melindungi kami, Tuhan menyayangi kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan memberkati kami, dan ajari kami untuk setia kepada-Mu. Terima kasih malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Gema Alfa Omega jilid 5 dan 6 yang tajuk kerinduan segala zaman bab 1 tentang Allah menyertai. Kami akan berjumpa di Rabu yang akan datang untuk membahas pelajaran selanjutnya. Berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, dan jemaat kami. Berkat kesehatan, keselamatan, murah rezeki menjadi milik kami. Nah, doa dan harapan kami Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap amin. Baik, sampai di sini renungan kita pada kesempatan ini, dan kita akan berjumpa di hari Rabu yang akan datang yang membahas tentang pelajaran kedua berjudul umat pilihan. Dan pelajaran yang saya bawakan karena boleh menjadi berkat bagi kalian kita semua. Terima kasih kepada anak kami Ishak Putra Elkaris yang telah membantu